Agus Solerudin, Hadir. Ahmad Komarudin, Hadir. Aldi Hermawan, Alfian, Hadir. Ali Lahidin, Amelia, Hadir. Ai, Hadir. Bilkis, Hadir. Dini, Hadir. Elika, Hadir. Ibnu, Hadir. Idris Jalani, Hadir. Kiki Amrullah, sakit ya, Ya. Muhammad Alfiansyah, Hadir. Muhammad Farid, Hadir. Naya, Hadir. Siti Nuraida, Hadir. Siti Mariati, Hadir. Syakira, Hadir. Tafiz, Hadir. Yusuf. Nah, kita doakan untuk teman kita yang lagi sakit saat ini, mudah-mudahan cepat sembuh supaya bisa mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang semuanya silakan berdiri dulu. Silakan semuanya duduk kembali. Siap belajar hari ini? Ya. Semangat belajarnya. Sekarang kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Lagi, tepuk semangat. Dua kali. Dua kali. Satu kali. Tiga kali. Yang bagus, semangat ya. Nah, siap belajar ini? Siap. Belajarnya? Siap. Nah, sebelum tutup pembelajaran, ibu mau nanya dulu, kemarin kita belajar apa ya? Perubahan cuaca. Ya. Mengapa terjadi perubahan cuaca? Karena adanya perbedaan suhu dan kelembaban udara. Ya, pintar, tepuk tangan. Siapa lagi? Ada yang mau jawab lagi? Saya Bu, Ya. karena adanya pergantian siang dan malam. Tepuk tangan. Apa dampak dari perubahan cuacanya? Saya Bu, Iya. ketika cuaca ekstrim tubuh mulai terserang penyakit. Ya, tepuk tangan. Penyakit apa saja yang ditimbulkan ya anak-anak ya? Iya, bagus. Masih ingat ya pembelajaran kemarin ya? Nah, sekarang kita masih akan belajar tentang tema 5 yaitu cuaca. Nah, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan membaca teks pada PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis informasi mengenai pengaruh perubahan cuaca dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati teks pada PowerPoint,
mengamati contoh soal, peserta dapat menyelesaikan pecahan bersama menggunakan benda konkret yang tepat. Yang kelima, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif untuk membuat poster dengan benar. Yang terakhir, yang keenam, dengan berdiskusi, peserta didik dapat membuat poster ajakan untuk membantu korban bencana akibat pengaruh cuaca dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Dapat dipahami anak-anak? Dapat tidak? Untuk memahami lebih lanjut tentang pengaruh perubahan cuaca, sekarang silakan kalian simak video berikut dengan baik ya. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Apa kabar adik-adik semuanya? Kita memasuki subtema 3 nih adik-adik, tapi masih di tema 5 tentang cuaca. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja ya pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Mari kita pelajari lebih lanjut tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Dayu mendapat surat dari Koma. Koma adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Ini adik-adik adalah surat Koma kepada Dayu. Nah, di sini yuk kita baca yuk suratnya. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu Koma. Ini tadi ya surat dari Koma untuk Dayu. Dayu menceritakan isi surat Koma kepada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat di perjalanan, Dayu sering bertanya, "Apakah kita sudah sampai, Ayah?" Ayah menjawabnya dengan sabar, "Kita baru menempuh setengah perjalanan, sayang. Berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba." Dayu berpikir, setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Nah adik-adik, kita kan sudah belajar tentang pecahan. Nah sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pada pecahan. Bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama di bawah ini. Yuk adik-adik kita belajar penjumlahan pecahan. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Lalu kue bolu itu dipotong menjadi 4 bagian. Berarti masing-masing nanti 1/4 bagian. Nah di dalam bis Dayu makan 1 potong kue. Berarti Dayu itu makan berapa bagian adik-adik kalau 1
satu potong kue dari 4 bagian yang ada. Ya berarti Dayu makannya 1/4. Lalu ayah pun makan 1 potong kue. Berarti ayah juga memakan 1/4 kue. Nah kita jumlahkan 1/4 kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Maka kita jumlahkan di sini. Ini yang dimakan Dayu 1/4, ini yang dimakan ayah. Nah, untuk mengerjakannya kita lihat dulu penyebutnya. Karena penyebutnya itu harus sama adik-adik. Lalu untuk menjumlahkannya bukan berarti begini, pembilang tambah pembilang, penyebut tambah penyebut. Tidak adik-adik. Penyebutnya ini harus tetap sama. Jadi yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Ya, berarti kita jumlahkan 1 ditambah 1 per, nah kita cukup tulis 1 saja 4-nya, per 4 karena penyebutnya sama. Nah 1 ditambah 1 itu sama dengan 2 per 4. Jadi kue yang telah dimakan Dayu dan ayah itu ada 2/4 bagian. Maksudnya apa? 2 kue dari 4 kue yang ada adik-adik. Kita akan membuat poster ya adik-adik. Isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah. Semua diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Yuk kita bantu mereka membuat poster. Nah adik-adik ya, tugasnya kalian membuat poster. Beri hiasan yang menarik berupa garis, bidang, dan warna-warna. Nah di sini Kak Citra punya alat dan bahan yang digunakan untuk membuat poster dan langkah-langkahnya. Ini adalah contoh poster berbagi pada sesama membawa kebahagiaan. Nah untuk membuat poster seperti ini, poster itu bisa berupa informasi, berupa ajakan, ya, berupa himbauan. Di sini yang kalian perlukan adalah kertas berukuran A3, penggaris, pensil, spidol, dan krayon. Pertama-tama langkahnya, buatlah garis tepi dulu adik-adik, jaraknya 5 cm di sekeliling kertas ini. Buatlah pola garis-garis pada tepi posternya adik-adik. Padukan pola dengan bentuk bidang-bidang datar. Lalu kalian bisa memberi warna pada pola garis kalian. Nah setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengahnya ini kalian tuliskan kalimat kalian. Ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Ini adalah contohnya adik-adik. Jadi kalian bisa membuat poster isinya ajakan untuk mengumpulkan bantuan untuk saudara kalian atau tetangga kalian yang terkena bencana. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5. Berdasarkan video yang kalian tonton, apa ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Ada tidak? Ada. Kalau tidak ada, coba sekarang kalian lihat lingkungan sekitar kalian. Bagaimana keadaan cuacanya? Panas. Bagaimana? Panas. Kalau panas apa yang kalian lakukan? Gerah. Nah, terus? Haus, iya bagus ya. Nah, misalkan ini punya contoh misalkan di daerah kita itu hujan terus-terusan, sering hujan terus-terusan ya. Nah, lama kelamaan kalau hujan terus-terusan bakal apa ya? Terus kalau hujan terus-terusan lama kelamaan akan menjadi banjir atau tanah longsor. Nah itu pengaruh dari perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah sekarang cobalah simak teks berikut dengan baik, kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama ini ada 2 teks ya. Yang pertama ini ada teks apa ini? Judulnya apa? Nah sekarang kita baca bareng-bareng dengan suara yang nyaring ya. Dan intonasi yang tepat, silahkan baca. Indonesia merupakan
ada 2 musim. Sekarang cuaca berubah-ubah tidak? Atau tetap? Berubah. Cuaca itu berubah-ubah ya. Terus ada cuaca apa saja? Ya, pintar. Terus ada cuaca dipengaruhi oleh berapa unsur? 3. Ya, apa saja? Ya, bagus. Terus apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Apa? Apa lagi? Terus? Ya. Terus apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan di sana ini cuaca apa? Cuaca apa yang kalian rasakan? Dingin, ya. Ini cuaca apa? Cuaca panas apa yang kalian rasakan? Nah, kalian baca lagi teks ini, teks yang kedua. Teks yang kedua ini tentang apa ya? Kalian baca bersama-sama dengan suara yang nyaring lagi. Bagus ya. Nah, sekarang siapa yang mengirim surat? Mama, iya. Untuk siapa surat tersebut? Kapan surat tersebut dikirim? 2 Agustus 2017. Mengapa surat tersebut dikirim? Ya, bagus. Apa yang kalian temukan dalam surat tersebut? Warga segera bergabung mengusik dan membutuhkan banyak bagus, hebat ya. Bapak juga mengakibatkan sarana atau alat transportasi terganggu. Misalnya banyak mobil mogok karena beban. Iya. Nah, sekarang siapa yang akan memberikan contoh pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia? Ya, siapa? Ya, Bu. Ya. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan banjir. Ya, tepuk tangan. Bagus ya. Luar biasa. Ya, siapa lagi?
Ya apa? Ketika cuaca hujan, pakaian yang kita jemur akan sulit kering. Ya, tepuk tangan. Apalagi, siapa lagi yang mau? Saya, Bu. Ya, apa, Aden? Ketika panas atau cerah menjemur pakaian, ikan asin padi menjadi cepat kering. Ya, ketika cuaca panas, menjemur pakaian, ikan asin dan padi akan cepat kering. Ya, bagus, bentar, tepuk tangan. Kita akan mengamati gambar tersebut. Gambar yang ini, lihat. Amati gambar ini, lihat. Simak ya, baik-baik. Kita amati gambar tersebut, anak-anak coba perhatikan. Sekarang kita akan kelompokkan gambar ini berdasarkan keadaan cuacanya. Misalkan, nah sekarang kita akan kelompokkan berdasarkan kelengkapan cuaca panas. Kedua, kelengkapan cuaca hujan. Sekarang siapa yang akan menjawab ke depan atau menulis ke depan mengelompokkan ini? Yang pertama ini gambar apa ya? Gambar apa? Sekarang semangat, gambar apa? Ya, sekarang silakan menjawab ke depan. Betul salah? Sudah termasuk kelengkapan cuaca apa? Hujan. Iya. Yang kedua gambar apa ini? Jaket termasuk kelengkapan cuaca apa? Siapa yang ke depan? Betul salah jaket? Jaket termasuk kelengkapan cuaca hujan. Yang ketiga apa ini? Yang mana kelengkapan yang mana? Panas atau hujan? Betul salah? Terus ini gambar apa? Selimut. Siapa yang mau menulis lepas selimut? Salah? Selimut termasuk kelengkapan cuaca hujan. Terus gambar selanjutnya gambar apa? Siapa yang ke depan? Ayo. Boleh. Betul salah? Ya. Sekarang gambar apa ini? Medan ronde. Siapa? Betul salah? Betul. Iya, bagus ya. Sekarang gambar apa lagi ini? S80.
luar biasa. Betul? Betul. Iya. Terus sekarang nomor apa? Empatnya termasuk dalam mana? Ayo. Terus salah, tepi pantai termasuk kelengkapan cuaca panas, betul ya? Ya, terus mana lagi? Ini apa? Bakso. Iya, bakso. Enak tidak? Enak dimakan pada waktu apa? Ya, dimakan ke depan. Iya, bagus ya. Sekarang ada gambar apa lagi nih? Ayam, siapa yang mau ke depan? Ya boleh, silakan. Ya bagus. Pada antusias ya, pada mau ke depan. Ya. Bagus, betul ya. Ayam termasuk kelengkapan cuaca hujan. Terus ini apa? Tadi siapa yang mau? Yang belum dulu, yang belum dulu. Tadi belum. Nah, ya. Saya boleh semuanya. Nah, betul salah? Iya, mas lagi termasuk kelengkapan cuaca pagi. Siapa yang kenapa yang belum? Yang belum ada. Nah, betul salah? Kuas kamu termasuk kelengkapan cuaca panas. Tepuk tangan untuk semuanya. Bagus ya, kalian hebat luar biasa. Sudah mau berani ke depan. Sekarang ini kelengkapan cuaca panas ini ada apa aja ya? Sekarang kelengkapan cuaca hujannya apa aja? Saya sudah mempelajari tentang kelengkapan cuaca panas dan kelengkapan cuaca hujan. Jadi cuaca termasuk keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu dan terjadi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Misalkan pada pagi hari cuacanya cerah, siang hari mendung, dan sore harinya atau malam harinya hujan. Atau sebaliknya, pada pagi harinya hujan, sorenya panas, malam harinya misalkan hujan kembali. Nah, seperti itu ya, jadi terjadi dalam jangka yang relatif singkat. Yang mempelajari cuaca itu adalah meteorologi apa? Kemudian cuaca terbentuk dari unsur. Unsur cuaca apa saja ya? Itu yang mengirim surat kepada Dayus siapa? Nah, lalu menceritakan isi surat Komang kepada teman-temannya yang ingin sekali membantu mereka yang terkena musibah Gunung Agung karena dia merasakan apa yang dia rasakan. Dan juga selalu menceritakan kalau dulu dia
sangat jauh, di tengah perjalanan, Dayu dan keluarganya sering merasa lapar. Sehingga mereka membuka makanan yang mereka bawa, seperti roti, coklat, bahkan buah-buahan. Nah, sekarang yuk kita berhitung, coba menghitung berapa makanan yang dimakan oleh Dayu dan keluarganya. Nah, misalkan sekarang ini yang pertama. Nah, ini coklat. Sementara coklat dipotong menjadi 8 bagian. Nah, ini makan 4 bagian. Dayu juga makan 2 bagian. Berapa bagian coklat yang dimakan Nani dan Dayu? Nah, kalian mengerjakannya boleh seperti yang tadi dalam video yang sudah saya simak. Ya, tadi sudah punya video kan tentang pengurusan. Ingat? Ya, atau misalkan seperti ini, konsep penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama dapat diperoleh hasilnya dengan berjumlah bilangan, sedangkan penyebutnya tetap. Ini contoh yang pertama ini. Misalkan 2/6 tambah 3/6 itu langsung. Yang pembilangnya, ini kan disebut pembilang ya. Pembilangnya dijumlahkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Terus ini penyebutnya, berapa penyebutnya? Nanti tulis sekali 6. Paham yang ini? Kalian boleh menggunakan contoh yang kedua dengan arsiran. Kalian boleh digambar dulu, boleh gambar lingkaran, atau boleh juga gambar misalkan kotak. Boleh. Misalkan ini pecahan berapa ini? 4. Berapa ini? Dan hasilnya ada berapa yang hasilnya? 2. Semua kotaknya ada berapa? 4. Ini pecahan 2/4. Ditambah ini pecahan berapa ini? Yang hasilnya berapa ini? 1. Semuanya ada 4. Berarti 1/4. Nah, yang pembilangnya dijumlahkan 2 tambah 1 berapa? 3. Penyebutnya tulis paham. Boleh kalian menggunakan contoh yang satu atau pakai contoh yang kedua. Nah, sekarang kalian kerjakan yang ini mau pakai contoh yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya, boleh yang pertama. Lani makan 4 bagian tadi, coklatnya dibagi menjadi berapa bagian? 8. Satu coklat itu ya dibagi menjadi 8 bagian. Yang dimakan oleh Lani berapa? 4 dimakan oleh Lani 4, berarti 4 dari berapa bagian? 8. Ya, berarti jadi pecahan berapa? 4/8. Kemudian Dayu juga makan, ditambah atau dikurang kalau makan? Tambah oleh Dayu. Berapa yang Dayu makan? 2 bagian. Jadi 2 bagian dari berapa? 8. Jadi pecahan berapa? 8. Nah, tadi yang di atas ini disebutnya apa? Yang bawahnya? Berarti penyebutnya ini dijumlahkan jangan? Jangan ditulis tadi ya. Tetap untuk penyebutnya tetap ditulis. Ini berapa? 8 tetap 8. Yang ditambah yang mana? Yang pembilang. 4 ditambah 2 berapa? 6. Berapa? 4 ditambah 2 berapa? 6.
tidak lanjut, Dayu makan 1 potong roti. Makan 1 potong, nanti 1 potong dari berapa bagian? 6. Berarti jadi pecahan 1/6. Ayah pun makan 2 potong roti, berarti 2/6. Ya, jumlahkan itu 1 tambah 2. Kemudian penyebutnya tetap sama. Bisa dipahami ini? Bisa. Tepuk tangan. Yang ketiga, siapa yang mau tuliskan? Boleh baca pelan-pelan dulu ya. Silakan. Salah? Sekarang kita bahas dulu bareng-bareng. Ayah membawa buah naga. Buah naga tersebut dibagi menjadi 12 bagian. Di perjalanan, Dayu merasa lapar, sudah makan 5 potong buah naga. Berarti 5 potong dari berapa bagian? 12. Ya kan tadi 1 buah naga itu dipotong jadi berapa? 12. Kan 3 bagian. Yang 5 bagiannya dimakan oleh siapa? Dayu. Berarti berapa bagian dimakan Dayu itu? 5/12. Kemudian Dayu makan 3 potong buah, berarti 3 dari 12. Jadi tulisnya 3/12. Untuk pemilihannya digunakan 5 tambah 3 dengan 8. Menyebutnya tetap 12 ya. Bisa paham ini? Paham tidak? Paham semuanya? Dan siapa yang mengerjakannya ini? Siapa? Langsung aja di sananya ya. Ya, tepuk tangan. Iya, kamu bagus, siap. Ya, tepuk tangan. Lagi. Ayo. Ya.
Gunung Agung. Untuk mengumpulkan kebutuhan di sana seperti uang atau dana ya, terus makanan, terus ada juga pakaian. Mereka membuat poster ajakan untuk mengajak teman-teman yang lainnya supaya dapat membantu korban Gunung Agung. Nah, ini contoh poster yang dibuat oleh Dayu dan teman-temannya. Perhatikan contohnya ini. Nah, adapun cara membuat poster yang pertama yang dibutuhkan itu alat-alatnya ada kertas, ada garis, ada pensil, ada spidol, dan ada krayon. Terus cara membuat posternya, yang pertama buat dari tepi dengan jarak 3 cm di sekeliling kertas. Misalnya ini jarak dari sini ke sini ya, dibuat garis. Nah, dari sini, dari ujung dari tepi kertas ini 3 cm, 3 cm, 3 cm, dan 3 cm. Paham yang pertama? Yang kedua, nih, tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster. Yang ini, berarti. Nah, ini hiasannya ya. Yang ketiga, buatlah pola garis pada tepi poster. Pola garis pada tepi poster. Garis yang tadi yang ini ya. Yang keempat, padukan pola dengan bentuk bidang datar. Antara itu dihias dengan gambar dekoratif ya. Nah, dipadukan dengan apa tadi? Padukan dengan bidang datar. Boleh lingkaran, boleh persegi, ya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, atau ini ada segitiga nih. Boleh pakai bidang datar. Kemudian, nah belilah warna pula untuk pola garismu. Dibeli warna sesuai dengan warna kesukaan kalian. Ini kan warnanya ada warna apa aja ini? Kuning, terus hijau, biru, ya, merah. Terus setelah hiasan sempit terlihat indah, bagian tengah dapat kamu tuliskan kalimat. Nah, ini kalimatnya yang dibuat baik. Berbagi pada sesama membawa kebahagiaan. Cukupkan kelas 3 pakaian layak pakai, peralatan sekolah, tas, sepatu, buku-buku, selimut, uang dan sebagainya. Ya. Kemudian ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Nah, bantuanmu adalah misalkan bantuanmu adalah kebahagiaan saudaramu. Ini contoh poster yang dibuat oleh Dayu dan teman-teman. Tanyakan? Ya. Ada tidak? Ya. Paham semuanya? Paham? Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, kelompok yang pertama Sakira, Dini, Helika, Aldi. Yang kedua Adelia, Agus, Yusuf, Vicky. Kelompok yang ketiga Ai, Ahmad, Ali, dan Tahfi. Kelompok yang keempat Alfiansa, Idris, Aida, Alfian. Dan yang kelima Lekis, Ibnu, Naya, Ali. Nah, sekarang kalian sudah duduk berkelompok belum? Sudah. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Sudah. Sekarang Ibu akan memberikan kalian lembar LKPD. Ya, yang kelompok Ibu bagikan 1 LKPD. Ini kelompok 1. Semuanya udah kebagian LKPD-nya ya kelompok? Sudah. Sekarang Ibu akan jelaskan untuk pengisian, untuk cara pengisiannya ya. Yang pertama, LKPD yang pertama.
berapa, ditambah berapa, ditambah berapa. Sama kedua sama, ada sama ceritanya. Yang ketiga, ini langsung jawab ini A, B, C, D, E. Bisa yang ini? Terpahami? Kemudian yang ketiga, langkah-langkah membuat poster. Yang ketiga ini kalian nanti membuat poster. Posternya, nih, poster ajakan untuk mengajak saudara kita atau teman kita ikut dalam pengumpulan dana untuk apa? Membantu korban bencana. Paham? Nah, jadi langkah-langkahnya yang pertama buatlah garis dengan jarak pada sentimeter di sekeliling kertas. Yang kedua, tambahkan hiasan dekoratif di poster. Yang ketiga,
5. Ada yang mau menanggapi? Siapa yang mau menanggapi kelompok 5? Ya, silakan. Saya kelompok 5 dapat posternya bagus. Ya, tepuk tangan. Silakan. Sekarang yang mau tampil kedua kelompok mana ya? Saya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Yang akan menjelaskan pertama adalah Ahmad. Ya. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi di Bali tanggal 2 Agustus 2017? Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Orang membantu warga sekitar Gunung Agung yang dimulai mengungsi. Bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Warga sekitar Gunung Agung mengungsi, mengumpulkan pakaian dan makanan. Mengapa peristiwa itu terjadi? Warga mengungsi karena Gunung Agung mulai waspada. Siang mengungsi mengumpulkan pakaian, makanan, selimut, peralatan sekolah. Ya, bagus. Ada yang mau menanggapi? Iya, Pak. Saya kelompok 3, isinya hampir sama. Iya, tepuk tangan. Bagus, kelompok mana silakan duduk. Kelompok berapa tadi? 3. Kelompok 3. Nah, sekarang siapa yang mau tampil ketiga untuk mempresentasikan ya hasil diskusinya, silakan. Kelompok berapa ini? Ya, kelompok 2. Geser sini. Ini besar.
mengulangi peristiwa itu, mengumpulkan capaian dan membantu peristiwa itu terjadi, orang mengikuti kaedah orang membuat aku dari surat yang ada. Siapa yang mengenali peristiwa Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang siapa yang akan menanggapi? Kakak, ya, kamu. menurut saya kelompok 4 gambarnya bagus. Iya, tepuk tangan. Iya, Pak. Menurut saya resepnya sama-sama kelompok kami. Iya, tepuk tangan. Silakan. Nah, sekarang yang tampil terakhir kelompok berapa? 1. Ya, silakan kelompok 1 tampil ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Iya, silakan. Tepuk tangan. Silakan dulu kita sampai semua kan? Sudah. Ya, kalian sudah berani ya, sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita akan membahas hasil diskusi. Yang pertama, tadi itu pertanyaannya apa? Nah, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Di mana? Di Bali. Ya, di Bali atau Denpasar ya, 2 Agustus 2017. Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Nah, peristiwa apa? Nah, peristiwa Koma membantu warga sekitar Gunung Agung ya mengungsi. Yang ketiga, bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Para warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Terus yang keempat, mengapa peristiwa itu terjadi? Kenapa? Karena warga Gunung Agung mulai waspada. Terus yang kelima, siapa yang mengalami peristiwa itu? Warga sekitar Gunung Agung. Ya, kemudian ini tulis hasil rangkuman peta pikiranmu, misalkan seperti ini ya. Komang dan teman-temannya membantu warga yang mengungsi karena keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Untuk menanggulangi
Bagaimana cara membantu korban Gunung Agung? Nah, untuk membantu teman-teman yang terkena bencana alam, kita bisa memberikan sedikit rezeki kita untuk mereka, seperti pakaian dan selimut. Selain itu, kita juga bisa memberikan peralatan sekolah agar teman-teman seumuran kita tetap bisa sekolah walaupun mereka sedang mengungsi. Nah, yang keduanya 3/10 tambah 2/10 jadi berapa? 5/10. Ya, 1/5 tambah 2/5 jadi berapa? 3/5. Ya, 1/3 tambah 1/3 2/3. 2/8 tambah 3/8 5/8. 1/6 tambah 2/6 3/6. ya, 4/10 tambah 5/10 9/10. ya, dan 2/8 tambah 1/8 tambah 3/8 berapa? 6/8. Iya, 6/8. Iya, iya. Nah, sekarang nah, untuk penampilan kelompok yang paling banyak untuk kelompok yang menjadi juara pada hari ini didapatkan oleh kelompok 5. Tepuk tangan. Kenapa kelompok 5? Ya, karena jawaban hasil diskusinya bagus, benar ya. Yang lain, jangan berkecil hati, tingkatkan lagi prestasinya, belajar lagi di rumah ya, dan di sekolah dengan rajin, dengan semangat, dan dengan penuh tanggung jawab. Bisa dipahami? Nah, sekarang silakan kumpulkan tadi hasil diskusinya atau PKPD-nya, kumpulkan ya. Nah, setelah mengumpulkan LKPD, Ibu akan membagikan kalian lembar evaluasi. Yang ini dikerjakan oleh masing-masing ya. Dikerjakan masing-masing, diisi, jangan lupa diisi nama dulu sebelum mengisi jawabannya ya. Ibu bagikan masing-masing. Yang ketiga silakan isi nama dulu, namanya Sisi. Evaluasinya anak-anak? Sudah semuanya? Nah, sekarang silahkan isi nama dulu, kemudian dibaca soalnya, nanti kerjakan ya masing-masing ya. Dikerjakan dengan tertib, teliti. Jangan ada yang main, silahkan dikerjakan masing-masing. Dikerjakan dengan cepat dan benar ya, dibaca dulu. Baca dulu soalnya ya, silakan. Yang teliti mengisinya, yang teliti. Kalau ada yang tidak paham terhadap satu soal dari pertanyaannya, boleh ditanyakan sama ibu. Anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya.
kesimpulan hari ini, kita membuat kesimpulan dulu. Tadi kita belajar tentang apa ya? Cuaca terhadap kehidupan manusia. Ada apa aja tadi pengaruhnya? Kalau pada musim hujan? Banjir. Terus kalau musim panas? Terasa cerah. Kalau pengaruhnya apa? Kalau menjemur akan cepat kering. Menjemur apa? Boleh pakaian. Terus boleh apa lagi? Boleh padi, boleh ikan asin kayak tadi ya. Ya. Nah itu. Yang kedua tadi kita belajar apa ya? Iya, betul. Penjumlahan, pecahan, dan penyebut sama. Kalau penyebutnya sama, berarti kita tinggal menjumlahkan apa? Pembilang. Ya, pembilangnya saja. Penyebutnya ditulis kembali tetap, gitu ya. Kakak. Yang ketiga kita tadi apa? Membuat apa? Ya, yang keempat tadi kita membuat